Apakah hari ini kamu sedang memikirkan kebutuhan yang terasa semakin besar, sementara kemampuanmu terlihat semakin terbatas? Mungkin ada tagihan yang harus dibayar, pekerjaan yang belum pasti, kebutuhan keluarga yang terus bertambah, atau masa depan yang membuatmu sulit tidur. Kamu sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi hatimu masih bertanya, apakah semuanya akan cukup? Dengarkan pesan Tuhan hari ini sampai akhir. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak mengetahui dari mana makanan esok hari akan datang. Namun mereka tetap terbang, mencari, membangun sarang, dan menjalani hari dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan memperhatikan burung-burung itu, mungkinkah Dia melupakanmu yang jauh lebih berharga? Namun percaya bahwa Tuhan mencukupkan, bukan berarti kamu boleh diam tanpa bekerja. Burung tetap bergerak. Begitu juga denganmu. Kamu tetap perlu berusaha, mengelola apa yang ada, mencari jalan, dan melakukan bagianmu dengan setia. Tuhan mungkin tidak selalu memberikan semua yang kamu inginkan, tetapi Dia mengetahui apa yang benar-benar kamu perlukan. Hari ini, tenangkan hatimu. Kamu lebih berharga dari burung. Tuhan melihat kebutuhanmu, menyertai langkahmu, dan sanggup mencukupkan hidupmu menurut hikmat-Nya. Kekhawatiran tentang kekurangan sering datang bukan karena kamu lemah, tetapi karena kebutuhanmu memang nyata. Mungkin penghasilanmu tidak stabil, mungkin harga kebutuhan terus meningkat, sementara tanggung jawab keluarga tidak berkurang. Bisa jadi kamu sedang kehilangan pekerjaan, menghadapi usaha yang sepi, atau memikirkan biaya yang harus dibayar dalam waktu dekat. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi pikiran untuk terus bertanya, bagaimana jika tidak cukup? Bagaimana jika besok lebih sulit? Bagaimana jika aku tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang bergantung kepadaku? Kekhawatiran membuatmu tidak hanya menghadapi masalah hari ini, tetapi juga memikul masalah yang bahkan belum terjadi. Pikiranmu mulai membangun kemungkinan terburuk. Kamu membayangkan kegagalan sebelum mencoba, kehilangan sebelum benar-benar terjadi, dan kekurangan sebelum waktunya datang. Akhirnya, tubuhmu berada di hari ini, tetapi pikiranmu sudah hidup dalam ketakutan tentang hari esok. Namun jangan salah memahami pesan ini. Tuhan tidak meminta kamu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Iman bukan berarti menutup mata terhadap tagihan, kebutuhan rumah tangga, atau masalah pekerjaan. Kamu boleh mengakui bahwa keadaanmu sulit. Kamu boleh berkata, Tuhan, aku takut. Kejujuran tidak membuat imanmu menjadi lebih kecil. Justru melalui kejujuran, kamu belajar menyerahkan bebanmu dengan sungguh-sungguh. Masalahnya bukan pada kenyataan bahwa kamu memiliki kebutuhan. Masalahnya muncul ketika kekhawatiran mulai menguasai seluruh pikiranmu, hingga kamu tidak lagi mampu melihat jalan, berpikir jernih, atau melakukan bagianmu. Kekhawatiran berkata bahwa kamu harus mengendalikan semuanya. Iman mengingatkan bahwa kamu perlu melakukan apa yang dapat kamu lakukan, lalu menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Mungkin kamu juga sering membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu melihat mereka tampak lebih aman, lebih mapan, atau memiliki lebih banyak. Perbandingan itu membuatmu merasa bahwa hidupmu selalu kurang. Padahal apa yang terlihat dari luar tidak selalu menunjukkan seluruh kenyataan. Melalui pesan Tuhan hari ini, ingatlah, kekhawatiran sering membuatmu memikul beban hari esok dengan kekuatan yang hanya cukup untuk hari ini. Karena itu, jangan biarkan ketakutan mengambil alih hatimu. Hadapilah kebutuhanmu dengan jujur. Lakukan bagianmu dengan bijaksana. Dan percayalah bahwa Tuhan tetap melihat serta memahami keadaanmu. Yesus mengajak kita melihat burung-burung di udara. Mereka tidak menanam seperti petani, tidak menyimpan hasil panen di gudang, dan tidak mengetahui dengan pasti dari mana makanan esok hari akan datang. Namun burung-burung itu tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, burung tidak hanya diam di sarangnya sambil menunggu makanan jatuh dari langit. Mereka terbang, mencari, berpindah, membangun sarang, dan merawat anak-anaknya.
Mereka menggunakan kemampuan yang telah Tuhan berikan. Disinilah kita belajar bahwa pemeliharaan Tuhan tidak menghapus tanggung jawab. Tuhan menyediakan, tetapi burung tetap bergerak. Begitu juga dengan hidupmu. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan bukan berarti berhenti bekerja, tidak membuat rencana, atau mengabaikan kewajiban. Tuhan dapat mencukupkan melalui pekerjaan yang kamu lakukan, kemampuan yang terus kamu kembangkan, orang yang Dia gerakkan untuk menolongmu, atau kesempatan kecil yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Kadang-kadang kita menunggu pertolongan besar, padahal jawaban Tuhan datang melalui langkah sederhana, sebuah pekerjaan sementara, nasihat dari orang yang bijaksana, keberanian untuk mencoba kembali, atau keputusan untuk hidup lebih sederhana, dapat menjadi bagian dari pemeliharaannya. Namun pelajaran dari burung juga bukan ajakan untuk bekerja tanpa henti. Burung terbang ketika perlu mencari makanan, tetapi mereka juga berhenti dan beristirahat. Mereka tidak mencoba menguasai seluruh langit. Mereka menjalani hari dengan kemampuan yang mereka miliki. Demikian juga, kamu tidak diminta mengendalikan seluruh masa depan. Kamu hanya diminta melakukan bagian yang dapat kamu lakukan hari ini. Ada hal yang berada dalam tanggung jawabmu, bekerja dengan jujur, belajar, mengatur pengeluaran, mencari bantuan, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi ada juga hal yang tidak dapat kamu kendalikan: keadaan ekonomi, keputusan orang lain, dan kapan sebuah kesempatan terbuka. Jangan memikul keduanya, seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Jika Tuhan memperhatikan burung-burung yang kecil, Dia juga melihat kebutuhanmu. Kamu bukan angka yang hilang di antara banyak orang. Tuhan mengetahui namamu, keluargamu, ketakutanmu, dan apa yang benar-benar kamu perlukan. Melalui pesan Tuhan hari ini, ingatlah bahwa kamu lebih berharga dari burung. Lakukan bagianmu dengan setia, tetapi jangan hidup dikuasai kecemasan. Bergeraklah seperti burung yang mencari makanan. Namun percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara hidupmu. Pemeliharaan Tuhan seringkali datang bukan ketika kamu diam, tetapi ketika kamu melangkah dengan iman, menggunakan kekuatan dan kesempatan yang telah Dia berikan. Ketika kita berkata, Tuhan akan mencukupkan, kita perlu memahami maknanya dengan benar. Mencukupkan bukan berarti Tuhan akan memberikan semua yang kita inginkan. Keinginan manusia dapat terus bertambah, tetapi kebutuhan tidak selalu sama dengan keinginan. Kita mungkin menginginkan hidup yang lebih nyaman, lebih banyak uang, pekerjaan yang lebih tinggi, atau hasil yang lebih cepat. Namun Tuhan melihat lebih jauh daripada keinginan sesaat kita. Kadang-kadang Tuhan mencukupkan melalui berkat yang terlihat jelas: pekerjaan baru, penghasilan tambahan, bantuan yang datang tepat waktu, atau pintu yang tiba-tiba terbuka. Namun pada waktu lain, pemeliharaan Tuhan hadir dalam bentuk yang berbeda. Dia memberikan hikmat untuk mengatur pengeluaran, kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk meminta pertolongan, atau ketenangan untuk menjalani masa yang belum pasti. Karena itu, jangan mengukur pemeliharaan Tuhan hanya dari jumlah uang yang kamu miliki. Ada orang yang memiliki banyak, tetapi tetap hidup dalam ketakutan. Ada pula orang yang memiliki sedikit, tetapi belajar mengelolanya dengan bijaksana dan menjalani hari dengan rasa cukup. Ini bukan berarti kekurangan tidak menyakitkan. Ada keadaan ketika kebutuhan benar-benar mendesak. Ada keluarga yang harus memilih kebutuhan mana yang dapat dipenuhi lebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak boleh memberikan jawaban sederhana dengan berkata, "Percaya saja," lalu mengabaikan kebutuhan nyata mereka. Iman yang benar tidak menutup mata terhadap kesulitan. Iman juga mendorong kita untuk saling menolong. Tuhan dapat mencukupkan melalui orang lain, dan Dia juga dapat memakai kita untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan seseorang. Namun ada kesalahpahaman lain yang perlu ditolak. Percaya kepada Tuhan bukan cara untuk memaksanya membuat kita kaya. Tidak ada janji bahwa setiap orang yang beriman akan selalu hidup berlimpah secara materi.
Terkadang Tuhan memberikan kelimpahan. Terkadang Dia mengajar kita hidup sederhana. Terkadang Dia membuka pintu. Terkadang Dia menutup jalan yang kita inginkan. Karena jalan itu tidak baik bagi kita. Mencukupkan berarti Tuhan tidak kehilangan kendali atas hidupmu. Dia tetap dapat memelihara, menuntun, mengoreksi, dan memberikan apa yang sungguh-sungguh kamu perlukan untuk menjalani bagian hidupmu. Mungkin jawabannya bukan seperti yang kamu bayangkan. Mungkin bukan pada waktu yang kamu tentukan. Namun, keterlambatan bukan selalu penolakan. Dan bentuk pertolongan yang berbeda bukan berarti Tuhan tidak peduli. Melalui pesan Tuhan hari ini, ingatlah Tuhan mungkin tidak selalu memberi semua yang kamu inginkan, tetapi Dia sanggup mencukupkan apa yang benar-benar kamu perlukan menurut hikmat-Nya. Percayalah kepadanya, tetaplah melakukan bagianmu, dan belajarlah mengenali pemeliharaan Tuhan, bahkan dalam bentuk-bentuk kecil yang sering terlewatkan. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Tidak berarti kamu boleh mengabaikan tanggung jawabmu. Iman yang dewasa tidak membuat seseorang hanya duduk menunggu pertolongan. Iman mendorongmu untuk berdoa, berpikir dengan jernih, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Tuhan dapat menyediakan melalui pekerjaanmu. Dia dapat membuka jalan melalui kemampuan yang kamu kembangkan, hubungan yang kamu jaga, atau kesempatan kecil yang berani kamu ambil. Karena itu, jangan meremehkan langkah sederhana yang dapat kamu lakukan hari ini. Jika kamu membutuhkan pekerjaan, carilah dengan tekun dan persiapkan dirimu. Jika penghasilanmu terbatas, periksalah pengeluaranmu dan bedakan kebutuhan dari keinginan. Jika kamu belum memiliki kemampuan tertentu, belajarlah. Jika kamu tidak mengetahui jalan keluar, mintalah nasihat dari orang yang bijaksana. Berdoa tanpa melakukan bagian yang mampu kamu kerjakan bukanlah bentuk kepercayaan yang lengkap. Namun ada sisi lain yang juga harus dipahami. Tidak semua kekurangan terjadi karena seseorang malas atau tidak bertanggung jawab. Ada orang yang sudah bekerja keras tetapi tetap menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit, bencana, ketidakadilan, atau tanggung jawab keluarga yang berat. Karena itu, jangan mudah menuduh orang yang sedang kesulitan. Mereka mungkin tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi juga bantuan nyata, telinga yang mau mendengar, dan tangan yang bersedia menolong. Iman tanpa belas kasih. Jika kamu memiliki lebih, jangan hanya berkata kepada orang yang kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Tanyakan juga, apakah Tuhan sedang memanggilmu untuk menjadi bagian dari jawaban atas doa mereka? Tuhan dapat memakai makanan yang kamu bagikan, kesempatan kerja yang kamu berikan, atau perhatian kecil yang kamu tunjukkan untuk memelihara seseorang dalam hidupmu sendiri. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Bekerjalah dengan jujur. Hindari utang yang tidak perlu. Jangan membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kelola sumber daya kecil dengan bijaksana, dan jangan malu menerima bantuan ketika benar-benar membutuhkannya. Tetapi, setelah melakukan bagianmu, jangan terus menyalahkan diri atas segala sesuatu yang berada di luar kendalimu. Kamu tidak dapat mengatur keadaan ekonomi, keputusan orang lain, atau waktu terbukanya sebuah pintu. Melalui pesan Tuhan hari ini, peganglah keseimbangan ini. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi juga bukan alasan untuk menyalahkan dirimu atas semua keadaan sulit. Lakukan bagianmu dengan setia. Terimalah bantuan dengan rendah hati. Bantulah orang lain ketika kamu mampu. Dan serahkan hasil yang tidak dapat kamu kendalikan kepada Tuhan. Ketika kekhawatiran tentang kebutuhan mulai memenuhi pikiranmu, jangan hanya membiarkannya berputar tanpa arah. Ada 4 tindakan praktis yang dapat kamu lakukan sambil tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pertama, sampaikan kebutuhanmu kepada Tuhan dengan jujur. Jangan hanya berkata,
"Tuhan, tolong aku." Lalu berhenti di sana. Sebutkan dengan jelas apa yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu membutuhkan pekerjaan? Apakah ada tagihan yang harus segera dibayar? Apakah kamu sedang memikirkan biaya keluarga, kesehatan, atau kebutuhan harian? Katakan semuanya kepada Tuhan dengan jujur. Berdoalah, "Tuhan, inilah kebutuhanku. Tunjukkan apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulepaskan, dan jalan mana yang perlu kutempuh." Kejujuran dalam doa menolongmu membedakan antara kebutuhan yang nyata, keinginan yang dapat ditunda, dan ketakutan yang hanya dibangun oleh pikiranmu. Namun setelah berdoa, jangan menolak jawaban hanya karena jawabannya tidak sesuai keinginanmu. Mungkin Tuhan menunjukkan bahwa kamu perlu hidup lebih sederhana, meminta pertolongan, menerima pekerjaan kecil, atau mengubah cara mengelola uang. Kedua, periksa dan kelola apa yang sudah kamu miliki. Sebelum meminta lebih banyak, lihatlah dengan jujur apa yang sudah ada di tanganmu. Catat penghasilan dan pengeluaranmu. Periksa kemana uangmu pergi. Apakah ada kebutuhan yang memang penting? Apakah ada kebiasaan membeli sesuatu hanya untuk menghibur diri atau mendapatkan pengakuan dari orang lain? Mengatur keuangan bukan tanda kurang percaya kepada Tuhan. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab. Jangan meremehkan jumlah yang kecil. Sedikit yang dikelola dengan bijaksana lebih baik daripada banyak yang digunakan tanpa kendali. Tetapi jangan pula menyalahkan dirimu secara berlebihan. Jika penghasilanmu memang belum cukup untuk kebutuhan dasar, pengelolaan yang baik tidak dapat menghapus semua masalah struktural atau keadaan sulit. Karena itu, selain mengevaluasi diri, carilah bantuan yang memang diperlukan. Ketiga, carilah solusi dengan tekun. Percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Tidak berarti kamu hanya menunggu. Perbarui kemampuanmu, kirimkan lamaran, tanyakan informasi pekerjaan, belajarlah dari orang yang lebih berpengalaman. Pertimbangkan pekerjaan kecil yang halal dan jujur. Jangan menolak sebuah awal hanya karena belum terlihat besar. Terkadang pemeliharaan Tuhan datang melalui kesempatan sederhana yang hampir kamu abaikan. Namun tetaplah berhati-hati. Jangan menerima jalan yang tidak benar hanya karena sedang terdesak. Jangan tertipu oleh janji keuntungan cepat, utang yang tidak sehat, atau pekerjaan yang mengorbankan integritasmu. Mintalah hikmat, bukan hanya jalan keluar yang cepat. Keempat, jalani hari ini tanpa memikul seluruh hari esok. Kekhawatiran membuatmu mencoba menyelesaikan semua masalah sekaligus. Akibatnya, kamu menjadi lumpuh dan tidak melakukan apapun. Tanyakan, apa yang dapat kulakukan hari ini? Mungkin hari ini, kamu hanya dapat mengirim satu lamaran, menghubungi satu orang, mencatat pengeluaran, atau menyelesaikan satu pekerjaan kecil. Lakukan itu dengan setia. Di akhir hari, lihat kembali langkahmu. Syukuri apa yang telah tersedia. Akui apa yang perlu diperbaiki. Lalu serahkan bagian yang masih belum dapat kamu kendalikan kepada Tuhan. Berdoalah dengan jujur. Kelola apa yang kamu miliki. Carilah jalan dengan tekun. Dan jalani satu hari pada satu waktu. Kamu lebih berharga dari burung. Lakukan bagianmu dengan setia. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak kehilangan kemampuan untuk memelihara hidupmu. Anakku, dengarkan suaraku hari ini. Aku mengetahui kebutuhan yang sedang memenuhi pikiranmu. Aku melihat tagihan yang membuatmu gelisah. Pekerjaan yang belum pasti, tanggung jawab keluarga yang terasa berat, dan malam-malam ketika kamu sulit tidur karena memikirkan hari esok. Jangan berpikir bahwa aku tidak melihatmu. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka kecil, tetapi tetap berada dalam pemeliharaanku. Jika aku memperhatikan mereka, apakah kamu berpikir bahwa aku akan melupakanmu yang jauh lebih berharga bagiku? Namun, anakku, jangan salah memahami pemeliharaanku. Aku tidak memanggilmu untuk diam, tanpa melakukan apapun. Burung tetap terbang, mencari makanan,
dan membangun sarangnya. Begitu juga denganmu. Berdirilah, carilah jalan, belajarlah, bekerjalah dengan jujur, dan gunakan kemampuan yang telah kuberikan. Aku dapat mencukupkanmu melalui pekerjaan kecil yang sebelumnya kamu anggap tidak penting. Aku dapat memakai seseorang, sebuah nasihat, kesempatan sederhana, atau ide yang muncul ketika kamu mulai melangkah. Jangan biarkan rasa malu menghalangimu untuk meminta pertolongan. Jangan biarkan kesombongan membuatmu menolak tangan yang kukirimkan. Dan jangan biarkan ketakutan membuatmu berhenti sebelum mencoba. Aku tidak menjanjikan bahwa setiap keinginanmu akan terpenuhi. Aku tidak berkata bahwa hidupmu akan selalu berlimpah tanpa masa sulit, tetapi menguatkanmu dan memberi hikmat agar kamu mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketika hasilnya belum terlihat, jangan langsung menyimpulkan bahwa aku meninggalkanmu. Periksalah langkahmu, perbaiki apa yang salah, lalu tetaplah setia. Jalani hari ini bersamaku. Jangan memikul seluruh beban hari esok sekaligus. Lakukan bagianmu hari ini, dan serahkan bagian yang tidak dapat kamu kendalikan kepadaku. Anakku, kamu lebih berharga dari burung. Tenangkan hatimu. Aku melihat kebutuhanmu. Aku mengetahui waktumu. Aku tidak kehilangan kemampuan untuk memelihara hidupmu. Berjalanlah dengan iman. Bekerjalah dengan tanggung jawab. Dan percayalah bahwa aku akan mencukupkanmu menurut hikmat serta kehendakku. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan membawa seluruh kekhawatiran tentang kebutuhan hidupku. Engkau mengetahui tagihan yang harus kubayar, pekerjaan yang belum pasti, tanggung jawab keluarga, dan ketakutan yang sering membuatku sulit beristirahat. Ampuni aku ketika aku membiarkan kecemasan menguasai pikiranku. Ampuni aku ketika aku meragukan pemeliharaanmu, seolah-olah engkau tidak melihat apa yang sedang kuhadapi. Namun ampuni aku juga ketika aku memakai iman sebagai alasan untuk tetap pasif. Ajari aku melakukan bagianku dengan sungguh-sungguh. Berikan hikmat untuk bekerja, belajar, mencari kesempatan, dan mengelola apa yang telah engkau percayakan kepadaku. Tolong aku membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berikan disiplin untuk mengatur pengeluaran, keberanian untuk menghentikan kebiasaan yang merugikan, dan kerendahan hati untuk menerima pertolongan ketika aku benar-benar membutuhkannya. Bukakanlah jalan menuju pekerjaan yang jujur. Tuntun aku kepada kesempatan yang sehat, dan jauhkan aku dari jalan pintas yang dapat merusak hidupku. Berikan ketekunan ketika hasil belum terlihat, dan damai ketika ada hal-hal yang tidak mampu kukendalikan. Tuhan, ajari aku menjalani satu hari pada satu waktu. Jangan biarkan ketakutan tentang hari esok mencuri kekuatan yang Engkau berikan untuk hari ini. Ingatkan aku bahwa pemeliharaanmu tidak selalu datang dalam bentuk yang kubayangkan. Bukalah mataku untuk melihat pertolongan, kesempatan, nasihat, dan berkat kecil yang sering kuabaikan. Aku percaya bahwa aku lebih berharga dari burung di matamu. Engkau melihat kebutuhanku dan tidak pernah melupakanku. Hari ini, aku menyerahkan pekerjaan, keuangan, keluarga, dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku akan melakukan bagianku dengan setia dan menyerahkan hasil yang tidak dapat kukendalikan kepadamu. Cukupkanlah hidupku menurut hikmat dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang, ucapkanlah dengan iman di dalam hatimu, aku lebih berharga dari burung di mata Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhanku dan tidak pernah melupakanku. Aku tidak akan hidup dikuasai kekhawatiran. Aku akan melakukan bagianku dengan setia, bekerja dengan jujur, dan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku tidak menuntut Tuhan memenuhi semua keinginanku, tetapi aku percaya Dia sanggup mencukupkan apa yang benar-benar kuperlukan. Aku akan menjalani hari ini dengan iman
dan menyerahkan hari esok kepada Tuhan. Tuhan pasti cukupkan menurut hikmat dan kehendak-Nya. Jika kamu percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu, tuliskan Tuhan pasti cukupkan atau amin di kolom komentar. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang sedang khawatir tentang kebutuhannya. Jangan lupa berlangganan channel ini untuk terus menerima pesan Tuhan hari ini yang membawa damai, kekuatan, hikmat, dan pengharapan setiap hari. Tuhan memberkatimu. Amin.